Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang kami hormati, semoga senantiasa mendapatkan keberkahan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur, kembali kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, kenikmatan yang selalu diberikan kepada kita. Termasuk karunia Bapak Ibu, termasuk kenikmatan ingkang sama-sama harus kita syukuri, yaitu kenikmatan berupa datangnya kemudahan-kemudahan di setiap segala urusan kita. Nikmat itu banyak, dan termasuk nikmat yang mahal ketika seorang hamba itu dimudahkan dalam urusannya, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Dan saya yakin setiap orang pasti pengen mendapatkan yang namanya apa? Kemudahan. Didik anak pengen dimudahkan, usaha pengen dimudahkan, berobat juga pengen dimudahkan, yang belum punya jodoh juga pengen apa? Dimudahkan. Semua kita pengen kemudahan Bapak Ibu. Maka untuk mendapatkan kemudahan itu, jangan lupa kita dikasih senjata oleh Allah. Untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan itu, kita dikasih senjata oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senjata yang paling agung adalah doa. Jangan sampai seorang muslim pengen dimudahkan urusannya tapi dia gak mau berdoa, atau dia lupa berdoa, ya. Dan di antara doa yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah doa dari sahabat Anas bin Malik, bahwa beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu, agar kita dimudahkan dalam segala urusan, baik urusan dunia maupun agama kita, jangan lupa berdoa. Termasuk doa yang patut kita rutinkan di lisan-lisan kita adalah doa yang diajarkan Nabi yang berbunyi, Allahumma ya Allah, la sahla, tidak ada kemudahan, illa kecuali ma ja'altahu sahla, kecuali yang engkau buat apa? Mudah. Tidak ada kemudahan kecuali yang dibuat mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepakat Bapak Ibu? Demikian. Kemudian wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, dan engkau akan menjadikan kesedihan, akan menjadikan kesulitan, jika engkau menghendaki pasti akan menjadi apa? Mudah. Maka jamaah kaum muslimin, biasakan doa ini terlafadzkan di lisan-lisan kita. Ya, orang yang pengen dimudahkan jangan lupa berdoa. Nabi mengatakan ad-doa silahul mu'min. Doa merupakan senjatanya orang yang beriman. Bahkan Nabi SAW pun masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita semuanya. Baik, kita baca bersama-sama, bisa ditirukan Bapak Ibu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna
idza syi'ta sahla. Bersama-sama Bapak Ibu, 1 2 3. La sahla niku maca napa kebremeng niku? Berarti belum hafal Bapak Ibu. Ya, monggo disemangati Bapak Ibu. Ini dihafalkan doa ini. Ya, siapa yang pengen dimudahkan dalam segala urusannya berdoa. Ya, kita punya senjata. Jemaah kaum muslimin, ada faedah. Faedah dari doa yang kita baca tadi. Faedah yang pertama yang bisa kita petik dari doa tadi Bapak Ibu, yang namanya kemudahan itu hanya datang dari Allah. Yang namanya kemudahan hanya datang dari Allah. Ini harus kita tancapkan dalam hari kita, agar hati ini betul-betul bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz tidak bisa ngasih kemudahan, atasan kita tidak bisa ngasih apa? Kemudahan. Kemudahan itu mutlak hanya milik Allah. Sesuatu yang sulit sekalipun, paling sulit di antara manusia, itu bisa jadi mudah jika Allah menghendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Ya, ini pelajaran pertama. Yang namanya kemudahan hanya datang dari Allah, maka mintalah dari Allah. Maka mintalah dari Allah. Maka setiap muslim yang punya kesulitan, yang pertama dia kerjakan adalah berdoa. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari doa tadi, hendaknya hati selalu bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada diri sendiri. Ya, yang lemah ini. Atau jangan sampai bergantung kepada sebab. Hendaknya hati seorang hamba itu hanya bergantung kepada Allah, bukan bergantung pada diri sendiri atau bergantung kepada sebab. Kenapa? Karena diri kita ini lemah. Ya. Tondo kalau manusia itu lemah apa Bapak Ibu? Rakuat nahan ngantuk. Padahal kalau ngantuk itu yang ditahan berapa kilo matanya, kelopak matanya? Berapa kilo Bapak Ibu? 3 kilo. Nggur nahan idep niku lho Bapak Ibu, pirang kilo to? Niku abote pol. Kapan niku pas ngantuk? Apa meneh ngantuk karena numpak motor. Dilekke merem, dilekke napa? Merem. Sampai ada temen itu sampai gebrak-gebrak motor, brak. Gen melek. Ternyata ora melek. Kita lemah Bapak Ibu. Enggak ada yang kuat. Baik. Kedua, jangan bergantung kepada sebab. Sebab itu bukan penentu keberhasilan. Kalau sebab itu menentukan keberhasilan, maka dipastikan yang menempuh sebab pasti berhasil. Kenyataannya tidak. Banyak orang yang pengen kaya menempuh sebab apa? Dagang. Apakah setiap yang dagang bisa kaya? Tidak. Menunjukkan sebab itu bukan penentu keberhasilan. Ada yang pengen hafal Al-Quran, ya, dia menempuh sebab menghafal, tapi setelah menghafal ternyata nggak hafal. Al-Bayyinah kola wali, bisa dites. Bapak Ibu, jangan bergantung kepada diri kita karena kita lemah. Jangan bergantung kepada sebab, tapi bergantunglah kepada Allah. Yang ketiga, manusia punya kehendak. Manusia punya kehendak, sepakat. Kita ini bisa punya kehendak. Namun kehendak manusia tidak akan terrealisasi. Bahasa gampangnya apa? Terwujud. Kita punya kehendak, sepakat Bapak Ibu. Tapi kehendak itu tidak bisa terwujud dengan baik, dengan sempurna kecuali jika apa? Allah menghendaki. Ya, contoh apa jamaah kaum muslimin? Bukti kalau manusia punya kehendak. Ini ada wedang putih. Sampingnya ada jahe susu. Pilih mana Bapak Ibu? Misal wedang putih sampingnya jahe susu, pilih mana? Jenengan pilih jahe susu apa wedang putih, sama menunjukkan kita punya apa? Kehendak. Tapi Bapak Ibu,
Kehendak manusia tidak akan mungkin terwujud tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Bapak Ibu nate ndredeg utawa ndrodok nate? Bapak Ibu pas ndrodok niku pengennya awake ndrodok napa mandek? Pengen mandek, tapi nyatanya apa? Obat terus. Nate lara untu? Pol niku Bapak Ibu. Lara untu niku mari nangis-nangis, Pak. Lara itu pangan di sate nak ora, Pak? Kalau orang itu baru sakit gigi, kehendaknya pengennya hati apa? Tapi apakah setiap yang pengen sembuh bisa sembuh? Enggak. Masya Allahu kana wa ma lam yasa lam yakun. Termasuk akidah yang harus kita tanamkan dalam diri seorang yang bertauhid kepada Allah adalah Masya Allahu kana. Apapun yang dikehendaki Allah kana. Apa kana? Pasti terjadi. Wa ma lam yasa lam yakun. Dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah lam yakun, mustahil bakal apa? Terjadi. Semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini menunjukkan teruslah berdoa. Terutama doa agar dimudahkan dalam segala apa? Urusan. Jangan jadi orang yang sok mampu. Ya. Kita pengen dimudahkan tapi jarang berdoa. Tapi Bapak Ibu, ini sebatas pengingat. Kadang ngapunten doa-doa seperti ini kadang terluput dari diri kita kalau jarang diingatkan. Tapi dengan kita paham doa seperti ini, insya Allah jadi penguat, jadi penyemangat hidup, bisa kembali apa? Optimis. Ternyata masih ada yang kita harapkan dari kelemahan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan belajar kita mengkaji Asmaul Husna, dan malam hari ini kita kaji nama Allah yang berbunyi Al-Mannan. Ya, Al-Mannan. Yang mana maknanya sering diartikan yang maha memberi karunia. Al-Mannan sering diartikan yang maha memberi apa? Karunia. Pembahasan yang pertama, sumber nama Al-Mannan. Kata para ulama, Al-Mannan tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi disebutkan dalam hadis. Hadis yang di situ terkandung nama Al-Mannan, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki berdoa. Nabi mendengar seorang laki-laki berdoa. Doanya, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku mohon kepadamu, bi anna lakal hamdu, ya, segala pujian itu hanya milikmu, memuji Allah. La ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang benar kecuali engkau. Al-Mannan, engkau adalah Al-Mannan yang maha memberi apa? Karunia. Pujian yang ketiga. Badi'us samawati wal ardi, engkau adalah badi, pencipta. As-samawat, langit yang 7, wal ardi, dan juga bumi yang 7. Ya dal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki keagungan. Jalal, jalal artinya apa? Keagungan. Wal ikram, dan juga kemuliaan. Ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hayyu, wahai yang maha hidup. Al qayyum, maha yang berdiri apa? Sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, laki-laki tadi ketika berdoa memulai dengan pujian-pujian, memulai dengan apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan namanya. Di antaranya disebut nama Al-Mannan. Taib. Rasulullah SAW ketika mendengar si laki-laki berdoa dengan menyebutkan Asmaul Husna, Bapak Ibu, apa kata Nabi? Laqad da'allaha bismihil azim. Sungguh, kata Nabi, dia si laki-laki telah berdoa kepada Allah bismihil azim, dengan namanya yang agung.
Ya, disebut Al-Mannan dan sebagainya. Yang mana idza du'iya bihi, apabila Allah diminta dengan nama itu, dengan Asmaul Husna, ajaba. Apa artinya ajaba? Pasti mengabulkan. Wa idza su'ila bihi, apabila Allah diminta dengan nama itu, u'tiya atau a'ta, pasti diberi. Ini Bapak Ibu, salah satu pelajarannya adalah bahwa Al-Mannan betul-betul merupakan Asmaul Husna. Sumbernya dalam hadis, tidak ada dalam apa? Al-Quran. Pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah di antara adab seorang hamba sebelum berdoa, yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut Asmaul Husna. Taib, ini beberapa faedah. Jamaah kaum muslimin, sekarang apa itu makna Al-Mannan? Makna Al-Mannan dijelaskan para ulama, di antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Badr, ya, beliau menyebutkan makna Al-Mannan dengan makna yang indah. Kata beliau, Al-Mannan adalah zat yang maha memberi. Apa itu makna maha, Bapak Ibu? Maha itu artinya apa? Yang banyak, yang paling. Allah itu yang paling banyak, ya, pemberiannya kepada hambanya. Kemudian yang paling sangat besar anugerahnya, sangat luas kebaikannya, ya, kebaikan Allah sangat luas. Saking luasnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala, kita nggak mampu untuk apa? Menghitungnya. Yang melimpahkan, menambahkan karunia kepada hambanya sebagai bentuk kemurahan. Allah itu ngasih nikmat kepada kita, karunia kepada kita sebagai bentuk kemurahan Allah kepada kita, dan juga sebagai bentuk penghormatan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Kemudian belum menutup dengan makna Al-Mannan adalah yang memulai pemberian sebelum ada permintaan. Yang memulai apa? Pemberian sebelum adanya apa? Permintaan. Ini kira-kira kenyataan atau tidak, Bapak Ibu? Allah itu selalu memulai memberi walaupun kita belum minta. Ini kenyataan atau tidak? Buktinya apa? Ya banyak. Banyak kenikmatan, banyak karunia yang kita terima padahal belum kita apa? Minta. Itulah Al-Mannan. Saking maha karunianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, jemaah kaum muslimin, ini penjelasan Al-Mannan dari beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu ta'ala. Taib, sekarang pembagian karunia. Allah itu Al-Mannan yang maha memberi karunia. Sekarang pembahasan berikutnya adalah pembagian karunia. Kata para ulama, karunia dibagi menjadi dua. Ada yang berupa materi, ada yang berupa non materi. Mudahnya, karunia berupa materi itu apa? Karunia yang bisa dipegang. Yang bisa apa? Dipegang, berarti sing ketok moto. Ya. Adapun karunia non materi, karunia yang tidak bisa dipegang. Saya tanya Bapak Ibu, setelah kita paham karunia ada dua, materi yang bisa dipegang, yang kedua non materi yang tidak bisa dipegang. Jujur, rata-rata kita fokusnya kepada materi atau non materi? Kok do guyu? Fokusnya kita kepada yang materi atau non materi? Kepada materi. Kadang kalau kita diberikan karunia yang materi yang bisa dipegang itu pas-pasan, kadang lemah Bapak Ibu. Padahal ada karunia non materi. Tanya lagi Bapak Ibu, karunia materi dan non materi mahal mana? Saya sekarang contoh dulu. Yang materi contohnya apa?
HP. Niki materi atau non materi? Materi. Sejelas renek materi ini, Pak. Ini materi. Kenapa materi? Ya bisa dipegang. Contoh non materi apa contohnya? Tenangan hati, ketenteraman hati. Itu materi atau non materi? Hal mana HP sama ketenangan hati? Ketenangan hati. Apa gunanya HP mahat tapi kalau hati enggak apa? Tenang. Nek iso ya loro-loro nih. Hati tenang, HP-nya baru. Jamaah kaum muslimin hanya mengingatkan, rata-rata kita ini kadang susah bersyukur. Kenapa? Karena kita memfokusi namanya karunia itu hanya yang materi-materi saja, yang bisa dipegang, yang bisa nampak oleh mata. Kita melupakan karunia yang berupa non materi. Tapi jamaah kaum muslimin, contoh karunia yang berupa materi, rumah, ya, pakaian. Rumah itu sing seneng niku rumah sing apik napa sing pas-pasan? sing jawab pas-pasan Pak, ya apik men. Ya, pakaian, termasuk juga material kendaraan, termasuk juga adalah uang, kemudian apa? Tanah, kemudian yang paling akhir apa? HP. Ini contoh-contoh karunia yang berupa materi. Jamaah kaum muslimin, jangan sampai seorang muslim fokus kepada karunia materi. Kenapa jamaah? Sebab karunia berupa materi ini diberikan kepada seluruh manusia. Ya, semua dikasih. Muslim dikasih, non muslim juga dikasih. Yang rajin ngaji dikasih, yang tidak rajin ngaji juga dikasih. Ya, rumah semua dikasih rumah. Ya. Kemudian mobil, bisa jadi yang non muslim mobilnya lebih apa? Bagus, lebih banyak. Nek melakukan suarane. Ya. Dan jangan lupa jamaah kaum muslimin, karunia yang berupa materi yang bisa dipegang dan bisa dilihat oleh mata itu tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali apabila ia menjadi sarana ibadah dan ketaatan kepadanya. Contoh HP merupakan karunia apa? Materi. Jangan lupa jamaah kaum muslimin, HP ini tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau tidak bisa menjadi sarana apa? Beribadah. Kalau tidak bisa jadi sarana kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada nilainya Bapak Ibu. Apalagi apa Bapak Ibu? Kok dong ngelamun? Rumah bagus, ya. Rumah bagus itu kalau rumah tersebut tidak jadi sebab orang itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu di sisi Allah enggak ada nilainya. Yang ada nilainya itu adalah apabila HP ini selain harganya mahal, yang kedua bisa membuat kita untuk beribadah semakin banyak berbuat apa? Kebaikan. Itu baru ada nilainya. Ya. Badan tinggi, gede. Ya. Bapak Ibu nek golek mantu pengen sing awake dhuwur napa sing cilik? Ya mbuh beda-beda, Pak. Tergantung mute dhewe-dhewe. Tapi bagusnya badan, bagusnya wajah itu gak akan bernilai sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Badan tersebut mampu menjadi sarana dia beribadah, menjadi sarana dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum."
Allah enggak melihat kepada wajah kita, enggak melihat kepada fisik kita. Kata para ulama, makna Allah enggak melihat kepada wajah, makna Allah enggak melihat kepada fisik. Kata para ulama, karena fisik dan wajah itu tidak menjadikan nilai seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti yang paling gede, yang paling bernilai. Bukan berarti yang kecil tidak bernilai. Tidak Bapak Ibu. Allah enggak melihat wajah kita, Allah enggak melihat fisik kita. Maka bisa jadi yang kecil, yang mungkin wajahnya warnanya apa? Tidak sesuai harapan kita semuanya, itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kenal namanya sahabat siapa? Bilal. Bilal bin Rabah. Seorang apa? Budak. Kulitnya putih atau hitam? Hitam. Ya, tapi ingat ketika fisik beliau digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau menjadi manusia yang istimewa. Bahkan ketika Nabi masuk surga, Nabi sudah mendengar apa? Suara sandalnya. Demikian. Tapi ini contoh karunia yang berupa apa? Materi. Catatannya apa Bapak Ibu? Karunia materi tidak ada nilainya kecuali apa? Menjadi sarana ibadah dan juga sarana untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim. Hadis ini Bapak Ibu merupakan hadis penutup dari hadis yang agak panjang. Dikisahkan Nabi itu masuk pasar. Saya mau cantumkan teksnya, hadisnya terlalu panjang. Saya ambil yang paling pokok Bapak Ibu. Sebelum kalimat ini Bapak Ibu, Nabi itu dikisahkan masuk pasar. Kemudian Nabi melewati seekor kambing. Yang kambing itu kupingnya apa? Kecil. Kemudian sudah apa? Mati. Akhirnya Nabi menawarkan kepada para sahabatnya, siapa yang mau kambing ini? Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, kalau seandainya dia hidup, kami gak ada yang mau. Apalagi sudah apa? Sudah mati. Setelah para sahabat jawab seperti ini, ya Rasulullah, kalau hidup saja kami nggak mau. Kenapa? Kambingnya kupingnya apa? Kecil. Apalagi sudah apa? Mati. Maka Nabi bersabda, fa wallahi, demi Allah, la dunya ahwanu 'ala Allahi min hada 'alaikum. Sungguh dunia itu lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Dunia itu sangat rendah, makanya namanya ad-dunya. Apa ad-dunya itu? Artinya rendah, Pak. Ya, maka siapa yang hidupnya hanya fokus masalah dunia, materi, maka dia pun akan jadi orang yang rendahan. Rendah di mata manusia dan juga rendah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ad-dunya itu maknanya rendah. Maka siapa yang hidupnya hanya fokus ngejar dunia, maka dia pun enggak ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin, bergelimpang dunia tapi malas ibadah itu bahaya. Makanya ojo padha napa? Meri. Ada orang yang Masya Allah mobilnya gonta-ganti, Senin warna abang, Selasa warna iku dealer mungkin Pak ya. Bapak Ibu nek duwe tangga mobilnya pedak dino ganti, kira-kira perasaane pripun Bapak Ibu? Takjub atau biasa? Masuk biasa. Wah, iki wong jan. Ya, ana wong kok kaya ngene. Sisa dia malas ibadah, jarang ke masjid. Aja nggumun Bapak Ibu. Rasulullah SAW bersabda, idza ra'aita Allah yu'til abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidrajun. Kata Nabi SAW, jika engkau melihat Bapak Ibu, Allah memberi kepada hamba yang disukainya di dunia, padahal dia suka berbuat maksiat kepada Allah, maka itu adalah istidraj.
istidraj. Artinya apa Bapak Ibu? Istidraj itu gampangnya apa? Dilulu. Nek jaman riyin jenengan cek cilik kaya napa? Kaya tiyang pengen nyekel pitik dikapake Dek. Ndamel bunderan sing enten jeretane, jerone bunderan niku benang paring napa? Jagung. Pitike do napa? Seneng boten kira-kira pitik nyawang jagung niku? Moro, bar moro lajeng dikapake mbah digeret. Beleh. Dilulu Pak. Orang-orang non muslim, orang-orang yang malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kok donyane nambah wah terus. Tapi semakin malas ibadah, itu jangan gumun, itu merupakan luluan. Nek sing lulu menungso cek wajar Pak. Cek mending, kalau ini yang melulu Allah Subhanahu wa taala bahaya. Ya. Maka jamaah kaum muslimin, termasuk nikmat yang besar adalah ketika hamba itu menyadari dia sedang dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk musibah besar kalau ada hamba dilulu tapi boten apa? Sadar. Baik, jamaah kaum muslimin, sekarang masuk pada makarunia non materi yang enggak bisa dipegang. Contohnya apa? Rasa aman. Bersegera dalam kebaikan, ya. Kemudian dikasih sifat istiqomah dalam kebaikan. Jadi kalau ada pintu-pintu kebaikan itu dia segera masuk Bapak Ibu. Mikirnya kesuwen, ceket-ceket. Ini merupakan karunia non materi. Kemudian bisa istiqomah, bisa ajak, maca Quran pendak dina ya bisa ajak, ya. Salat sunnah juga bisa apa? Ajak, donga juga bisa ajak. Itu karunia dan itu bentuknya non materi. Dan tidak kalah pentingnya karunia non materi yaitu mengenal tauhid dan apa? Syirik. Ya, bersyukurlah siapa yang dikasih karunia, dia paham apa tauhid, dia paham apa? Syirik. Ya. Karena banyak manusia yang belum paham. Yang kelima contohnya tawadhu. Jamaah kaum muslimin, rasa aman. Rasa aman itu karunia yang mahal Pak. Makanya Nabi SAW bersabda dari sahabat Ubaidillah bin Mihsan Al-Ansari, dari Nabi SAW bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama khizat lahu dunya. Kata Nabi SAW, barang siapa di antara kalian yang mendapatkan rasa aman di rumahnya, aman, ayem, ya, kemudian diberikan kesehatan badan, kemudian punya makanan pokok yang dimakan di hari itu, ya, kata Nabi seolah-olah dunia itu telah terkumpul padanya. Ada berapa Pak Ibu tadi? 3 ya. Satu apa? Rasa aman, kemudian badan sehat, ada yang dimakan. Adakah yang lain kenikmatan dunia? Kalau kita sudah dapat 3 ini, seolah-olah dunia kita pegang Bapak Ibu. Isine dunia napa Bapak Ibu? Yang guru mangan, ya, kemudian apa meneh mangane dalam kondisi hatinya apa? Tentram. Enak mana Bapak Ibu? Mangan karo bebek goreng, atine galuh, enggak tenang. Karo mangan sambal tapi atine tenang. Rasanya nak pundi? Oh, ada sambelnya apa? Ya wis lah tuh. Ketok ya angel jamae. Contoh gampang, jenengan di Indonesia mangan sama sambal, sama di Palestina mangan sama bebek, enak mana kira-kira? Jauh Bapak Ibu. Enak di sini. Belum mangan sambal korek karo oseng-oseng, enak kenapa? Aman. Renek was-was.
Ya ratu ya maling, ratu ya polisi, apa meneh tukang nagih utang. Coba bayangkan di Gaza, di Palestina, bagaimana nikmatnya? Enggak ada nikmat. Makanya nikmat aman di sini disebutkan yang pertama kali, bahkan Nabi Ibrahim ketika berdoa untuk negerinya, ya negeri Mekkah Bapak Ibu, yang diminta pertama rasa aman, baru minta rezeki. Kenapa? Rezeki nggak ada gunanya kalau nggak ada rasa aman. Rabbi ja'al hada baladan amina warzuq ahlahu minat thamarat. Ya Allah, jadikan negeri yang aman, kemudian berikan apa? Rezeki kepada mereka. Baik. Jamaah kaum muslimin, ini nikmat karunia yang non materi yang sering kita lupakan, padahal apa sangat mahal. Baik. Termasuk juga karunia non materi Bapak Ibu, dimudahkan bersegera dalam apa? Kebaikan. Bapak Ibu, ini yang sering kita lupakan. Untung Bapak Ibu, bejo. Siapa yang Allah kasih hidayah, siapa yang Allah kasih karunia, dia punya sifat bersegera dalam apa? Kebaikan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tafsir As-Sa'di halaman 72, beliau mengatakan, wa man sabaqa fid dunya ilal khairat fahuwa sabiku fil akhirati ilal jannat fasabiquna a'lal khalqi darajah. Kata beliau, man, siapapun, sabaqa fid dunya, ketika di dunia dia senang sabaqo, bisa artinya berlomba, bisa artinya bersegera. Siapa yang di dunia dia bersegera dalam kebaikan, fahuwa sabiq, maka dia pun akan menjadi orang yang sabiq, orang yang segera, orang yang terdepan fil akhirah, di akhirat, ilal jannat, ketika memasuki apa? Surga. Masih kan tapi kaidahnya, balasan itu sama dengan apa? Amalan. Makanya orang yang segera berbuat baik, besok di surga juga segera masuk apa? Surga. Tapi siapa yang selalu nunda kebaikan, besok di akhirat juga tertunda, telat masuk apa? Surga. Termasuk contohnya orang yang sering nunda-nunda ngerjakan sholat, maka besok juga tertunda keluar dari neraka, alias tertunda masuk ke dalam surga. La yazalu qaum yata'akharun hatta yuakhirumullahu minan nar. Ada suatu kaum Bapak Ibu, yang kaum itu telat selalu sholatnya, sampai Allah membuat dia telat keluar dari neraka. Balasan sesuai dengan apa? Amalan. Jamaah kaum muslimin, istiqomah dalam kebaikan. Siapa yang saat ini Allah berikan karunia non materi berupa bentuk bisa dawam, bisa istiqomah berbuat baik, walhamdulillah. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kita bisa istiqomah itu karena anugerah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Isra, walaula an thabatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kami tidak meneguhkan hatimu, ya, kalau Allah tidak meneguhkan hatimu, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka, kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, teruslah berdoa kepada Allah, termasuk doa agar kita bisa dawam istiqomah, ya, dari sekarang sampai akhir hayat kita. Banyak Bapak Ibu kisah-kisah orang-orang yang tidak dawam, kisah-kisah orang yang tidak istiqomah. Dulu masih muda ngajinya sregep, Masya Allah, bahkan sampai turun masjid, sidik-sidik yang masjid. Setelah nikah dan sebagainya, akhirnya apa? Rabi. Kenapa rabi, Pak? Jadi Bapak paling rabi niku penyakite wong nom. Rabi niku nek wis rabi mari napa ne?
Mari yang masjid. Mari aktivitas ngaji ini, ya, dakwah. Tapi jemaah kaum muslimin, karena sudah adzan, saya kira cukup pertemuan di malam hari ini. Kita masih pada pembahasan nama Allah Al-Mannan. Fa insyaallah taala kita akan masuk pada buah belajar dari nama Al-Mannan. Sedikit semoga bermanfaat untuk saya dan untuk jamaah semuanya, dan mengingatkan hari Kamis ada agenda kajian rutin ba'da maghrib sampai isya di Masjid SMP kita Al-Huda, dan besok insyaallah masuk pada materi memahami makna syahadat Muhammadar Rasulullah. Semoga dimudahkan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.